Berjumpa lagi di channel Rosok Boys ya. Kali ini kita akan share pengalaman kita, yaitu mengenai penyebab channel di dismonetisasi ya, garis miring di dismon. Nah, oke, ini nanti akan kita tunjukkan sampel dari kawan kita yang hari ini dapat email yang di situ dijelaskan bahwa channel Anda tidak layak lagi mengikuti program partner YouTube. Nah, untuk kawan-kawan ya yang belum, channel YouTube-nya belum termonetisasi ya, semangat selalu dan terus upload video orisinil ya. Dan untuk kawan-kawan yang sekarang ini sudah termonetisasi akunnya, saya mengucapkan selamat ya. Terus semangat, terus upload video orisinil ya. Terus jangan lewatkan peraturan-peraturan pedoman komunitas dari YouTube, sehingga channel YouTube kita aman dan terus berlanjut kerjasama dengan YouTube, yaitu program YPP Partner. Nah, langsung to the point ya. Penyebab channel di dismonetisasi itu ada berbagai aspek ya. Ini part pertama ya, sesi pertama. Penyebabnya antara lain yaitu menghapus atau mempribadi video YouTube kita yang terkena klaim hak cipta. Nah, sekedar share pengalaman ya. Nah, karena ya posisi jam tayangnya itu didapat dari hak cipta tersebut, dan kalau sudah terkena hak cipta ya, kalau view-nya sudah jutaan ya, ini kasusnya video terkena copyright ditimbun ya. Lama-kelamaan akhirnya fitur ganti lagu, fitur potong, fitur bisukan suara itu sudah hilang, adanya fitur sengketa, dan kita wajib menghapus ya. Kalau sudah begini pilihannya kan sengketakan atau hapus. Nah, oleh sebab itu maka jam tayang kita akan hilang ya. Jadi resiko video YouTube kalau di pribadi atau dihapus itu sama saja menghilangkan jam tayang ya. Nah, kalau jam tayang kurang dan stok jam tayang kita itu menjadi kurang dari 4.000 jam dari program persyaratan partner YouTube, akhirnya channel kita di dismon ya. Jadi nggak layak lagi untuk menjadi mitra partner program YPP ya. Sudah nggak layak lagi, akhirnya ini harus mengejar jam tayang lagi sampai 4.000 jam baru mengajukan ya. Semoga diterima monetisasi. Dan untuk informasi ya, share pengalaman dari kami pernah bertanya ke YT Partner Pusat ya, agar channel yang sudah termonetisasi itu langgeng, maksudnya terjaga terus program partner YouTube bekerja sama dengan YouTube ya, terus ada iklannya. Nah, kiat-kiat dari YT Partner itu antara lain satu ya, terus upload bikin video orisinil ya, yang bernarasi ya, videonya harus orisinil, bernarasi, maksudnya bernarasi itu ada ceritanya ya, paling enggak ada tulisan di deskripsi banyak ya, menceritakan tentang isi video, atau Anda bercerita di dalam video dengan suara Anda, atau Anda tampil di dalam video Anda ya. Paling tidak video Anda itu ada penjelasan tentang profil seseorang ya, begitu maksudnya video bernarasi. Nah, untuk yang kedua ini dari YT Partner Pusat, saya nggak mengada-ada ya, untuk menjaga channel kita tetap termonetisasi ya, jadi partner mitra YouTube itu jangan pernah menginapkan video kita yang terkena copyright. Jadi usahakan dalam kurun waktu 48 jam itu segera sikapi ya, segera disikapi, ganti suara atau potong, buang lagu. Nah, seperti itu, jangan sampai menginapkan lama, dan akhirnya YouTube akan mengirimi email kita biasanya ya. Pada kasus-kasus teman yang lain menyimpan video copyright itu di dismon dengan alasan seperti ini: Anda memanfaatkan karya cipta orang lain untuk mendapatkan jam tayang dan jumlah subscriber seperti itu. Semoga bermanfaat, salam sukses untuk semuanya. Berjumpa lagi di sesi kedua.